Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di MK Fikih Keluarga yang diampu oleh Bapak Ismail MSI. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi khitbah. Sebelum kita melanjutkan ke dalam topik pembahasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama yang ada di kelompok kami. Yang pertama itu adalah saya sendiri. Nama saya Edo Sukanda. Saya sebagai moderator dan jadi pemateri pertama. Yang kedua adalah Ahmad Hasan Basri yang menjadi pemateri kedua. Yang ketiga adalah Najmi Uminda yang akan menjadi pemateri ketiga. Keempat adalah Ana Somilatu Putri yang akan menjadi pemateri terakhir atau keempat. Oke teman-teman, melamar dalam bahasa Arab yaitu adalah khitbah. Menurut etimologinya, meminang atau melamar artinya itu antara lain tuh ya, meminta wanita untuk dijadikan istri bagi dirinya atau orang lain. Jadi khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Jadi melamar ini ibarat sebelum adanya akad nikah atau pernikahan, khitbah ini harus ada dulu diadakan gitu tuh, untuk sebagai apa ya bahasanya, untuk mengikat gitu, saling terhubung antara si pria dan si wanitanya gitu tuh, menjalin hubungan tapi tidak secara fisik, tapi cuma hanya agar meyakinkan saja, seperti itu sih. Jadi ada 4 tokoh yang memiliki pendapatnya sendiri. Yang pertama adalah Wabah Zuhail, yang kedua adalah Asyik Syabik, yang ketiga ada Amir Syamsuddin, dan keempat adalah Al-Hamdani. Mungkin itu saja materi dari pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua. Baik, terima kasih moderator udah mempersilahkan. Izinkan saya untuk melanjutkan materi yang akan saya coba sedikit dan semampu saya akan paparkan, yaitu mengenai dasar hukum khitbah. Nama saya Ahmad Hasan Basri, dan akan coba tadi memaparkan tentang dasar hukum khitbah. Melanjutkan materi sebelumnya, peminangan menjadi landasan awal untuk menuju ke jenjang perkawinan memang. Namun yang namanya peminangan atau dalam orang-orang Jawa itu disebut sebagai lamaran, itu bukan menjadi tradisi agama Islam, akan tetapi itu tradisi yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, dan kemudian itu dilihat kembali dalam segi Al-Quran dan hadis. Nah, pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235 ini sedikit menjadi dasar dari peminangan. Nah, pada ayat tersebut mengatakan bahwa tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan di dalam hati. Tuhan mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dan pada saat itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar untuk mengucapkan perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam itu seperti berniat, mempunyai niat, mempunyai keinginan, mempunyai harapan untuk
berakad nikah sebelum habis masa iddah. Kita ketahui beberapa perempuan juga mengalami masa iddah akibat perceraian ataupun ditinggal oleh suaminya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nah, dalam dalam konteks ini, meskipun melamar atau meminang itu disunahkan dalam ajaran Islam yang tadi dilihat di surat Al-Baqarah, akan tetapi ada kalanya dari yang tadinya sunnah itu menjadi haram. Lagi-lagi hukum hukum hanya berupaya untuk merepresentasikan keadilan yang ada di setiap manusia, tapi hukum belum sepenuhnya bisa menjawab keadilan di setiap manusia, karena standar adil di dalam diri manusia itu mempunyai standar yang berbeda-beda. Nah, hal itu terjadi karena alasan-alasan yang kayak gimana ketika kemudian yang tadinya sunnah menjadi haram. Pertama, ketika seseorang melamar atau meminang wanita yang masih dalam masa iddah, baik dalam perceraian dengan laki-laki lain, baik dengan dengan talak raji atau dengan fasah, atau bisa juga ditinggal mati. Meskipun demikian diperbolehkan kalau dengan kata-kata sindiran kepada janda tersebut, walaupun masih dalam masa iddah, tapi selain talak raji. Nah, kemudian bagaimana kemudian respon Alkitab, respon Al-Quran terhadap contoh tadi? Tidaklah berdosa bagimu melamar wanita masih dalam iddah dengan kata-kata sindiran. Nah, di luar sindiran tadi tidak boleh. Nah, kedua itu melamar wanita bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak. Ada satu keluarga, kemudian suaminya itu mentalak sebanyak 3 kali kepada istrinya, dan ini ingin rujuk kembali, kemudian melakukan peminangan yang masih dalam masa iddah, baik dia maupun dari perceraian dengan laki lain, atau disebutnya muhalilnya. Nah, ketiga itu melamar wanita yang diketahui olehnya telah dilamar laki-laki serta lamarannya diterima. Nah, kita tidak boleh meminang perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain dan dia menerimanya terus kita melamarnya. Ini sesuai dengan bagaimana kemudian Nabi Muhammad merespon konteks tersebut, yaitu janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya hingga peminangan sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya. Baik, saya Najmi Uminda yang akan melanjutkan memaparkan materi selanjutnya. Pada dasarnya, seluruh orang yang boleh dinikahi, merekalah yang boleh dipinang. Sebaliknya, mereka yang tidak boleh untuk dinikahi, tidak boleh pula untuk dipinang. Secara global, wanita-wanita yang haram dipinang adalah wanita-wanita yang haram dinikahi, yang disebutkan perinciannya di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 22-23, surat Al-Baqarah ayat 221, dan surat An-Nisa ayat 3. Wanita yang mempunyai suami, wanita yang masih dalam masa iddah, wanita yang sedang melakukan ihram haji, dan wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, haram dinikahi karena nasab, yaitu ibu sampai ke atas, anak perempuan sampai ke bawah, semua saudara perempuan yang sekandung seayah atau seibu, semua bibi dari pihak ayah, semua bibi dari pihak ibu, semua anak perempuan dari saudara laki-laki yang sekandung, seayah dan seibu, semua anak perempuan dari saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.
Lalu yang kedua, haram dinikahi karena persusuan, yaitu ibu yang menyusui, ibu dari ibu yang menyusui, saudara perempuan dari ibu yang menyusui, saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui, anak perempuan dari semua anak ibu yang menyusui, lalu semua saudara perempuan sepersusuan. Yang ketiga, haram dinikahi karena pernikahan, yaitu ibu istri sampai ke atas, anak perempuan istri jika telah bercampur dengannya sampai ke bawah, istri anak atau cucu sampai ke bawah, dan istri ayah. Semua pengharaman pada ketiga sebab di atas adalah bersifat pribadi. Lalu yang keempat, sebab mahram, yaitu melakukan pinangan kepada saudara perempuan atau bibi dari istri yang masih sah atau istri yang dicerai tetapi masih dalam masa iddah, karena haram hukumnya menikahi dua orang saudara semahram. Yang kelima, wanita-wanita musyrik, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Yang keenam, haram menikah dari sisi jumlah, misalnya istrinya telah 4 orang, sehingga diharamkan baginya untuk melakukan pinangan kepada wanita lainnya, kecuali jika dia telah menceraikan salah satu istrinya dan telah habis masa iddah istrinya. Yang ketujuh, wanita-wanita yang masih menjadi istri orang lain. Demikian juga diharamkan bagi seorang wanita untuk meminta agar seseorang lelaki menceraikan istrinya agar dipinang dan dijadikan istrinya. Yang kedelapan, meminang wanita yang sedang menjalankan masa iddah, baik karena ditinggal meninggal oleh suaminya, atau karena dicerai oleh suaminya, atau pernikahannya dibatalkan oleh hakim, kecuali dilakukan dengan cara sindiran, seperti yang disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 235. Yang kesembilan, wanita yang masih dalam pinangan orang lain, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jika pinangan itu sudah jelas diterima atau ada tanda-tanda diterima, baik pinangan itu dilakukan oleh orang yang soleh atau orang yang fasik, selama dia adalah seorang muslim. Adapun jika pinangan itu tidak dijawab dan orang lain itu diizinkan atau orang yang datang kemudian tidak mengetahui pinangan terdahulu, maka tidak apa-apa, seperti yang terjadi pada Fatimah binti Qais ketika ditalak 3 oleh suaminya. Lalu yang terakhir, ke-10, melakukan pinangan kepada wanita yang sedang melakukan ibadah ihram atau haji. Itulah penjelasan-penjelasan tentang wanita-wanita yang haram untuk dipinang atau dihitbah. Baik, perkenalkan, nama saya Ana Somila Putri, yang dimana sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan poin terakhir, yakni poin D, akibat pembatalan khitbah. Khitbah atau lamaran adalah permulaan sebagai pembuka pintu menuju pernikahan. Sebagai pembuka di sini dapat diasumsikan janji untuk menikah dan bukan sebagai pelegalan hubungan antara laki-laki dan juga perempuan. Terkadang khitbah mengakibatkan bahaya pada pihak yang lain dari segi kemuliaan atau harta. Hal ini dapat dilihat dari adanya tuntutan setelah adanya pembatalan tersebut. Meskipun Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah suatu kewajiban yang harus ditaati, dalam masalah janji akan kawin terkadang terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang logis dan sah menurut Islam untuk membatalkan suatu peminangan. Misalnya baru diketahui mempunyai cacat fisik atau mental pada salah satu pihak yang beberapa waktu sudah melaksanakan pertunangan yang dirasa akan mengganggu kecapaian tujuan itu tidak dipandang melanggar kewajiban. Berbeda halnya pemutusan pertunangan tanpa alasan yang sah menurut ajaran Islam. Misalnya ingin mendapatkan yang lebih baik dari segi keduniaan, ditinjau dari segi nilai moral Islam,
Pemutusan pertunangan seperti itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Membatalkan khitbah tidak menimbulkan pengaruh apapun selagi belum terjadi akad. Adapun mahar yang sudah diberikan oleh si pengkhitbah, boleh ia minta lagi, baik masih utuh, rusak, atau berkurang kualitasnya, maka dikembalikan dengan seharga barang tersebut. Jika barang tersebut berbentuk harga, atau dengan mengganti barang tersebut dengan serupa. Jika barang tersebut berupa benda, apapun penyebab batalnya khitbah dari pihak lelaki maupun dari pihak perempuan, meskipun Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah kewajiban, dalam masalah janji akan kawin ini kadang-kadang terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut Islam untuk memutuskan suatu pertunangan. Masalah sering muncul adalah pada saat peminangan, pihak laki-laki itu memberikan hadiah-hadiah pertunangan ataupun mahar atau yang biasa disebut dengan mas kawin telah dibayarkan kepada pihak perempuan sebelum akad nikah. Pada saat pembatalan pertunangan tersebut, mahar atau hadiah yang sudah diberikan untuk dibayarkan pada masa pertunangan sebelum akad nikah menjadi hak laki-laki. Jadi harus dikembalikan kepada pihak laki-laki, kecuali apabila hadiah itu direlakan sebagai kewajiban suami membayar mas kawin adalah setelah terjadi ikatan perkawinan atau pernikahan. Sekian dari pemateri terakhir, dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dari kelompok kami ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.